Ya, pemirsa, di sore hari ini saya berada bersama dengan salah satu narasumber yang ada di sebelah kanan saya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Ya, bagaimana kabar? Kabar baik. Kabar baik. Pak wartawan. Beliau adalah staf khusus yang dipercayai oleh Bupati Kupang, Bapak Yoslede. Nanti sebentar beliau akan memperkenalkan nama lebih dalam lagi. Bisa memperkenalkan nama terlebih dahulu kepada pemirsa sehingga pemirsa bisa mengetahui siapa sih narasumber di sore hari ini. Silakan. Ya baik. Selamat sore pemirsa. Nama saya Sipri Klau. Oke, Bapak Sipri Klau. Ya. Wah, ganteng sekali Bapak Sipri. Ya, puji Tuhan. Bapak Sipri ini sekali lagi dipercaya untuk ada bersama-sama dengan Bapak Bupati untuk mendukung pelayanan dari Bupati dan Wakil Bupati di periode 2025-2030. Pak Epi, biasa dipanggil keseharian seperti itu ya Pak Epi? Ya. Sementara viral di dunia maya terkait dengan pemberitaan dan langkah yang dilakukan oleh Bupati Kupang, terobosan-terobosan yang mau dibilang sungguh sangat luar biasa dan masyarakat sangat antusias. Salah satu terobosannya adalah mengaudit dana desa di seluruh Kabupaten Kupang. Sudah berjalan, namun dalam tanda petik banyak netizen berkomentar bahwa sepertinya panas-panas di awal. Nah, menanggapi itu sebagai staf khusus, Pak Epi bisa sedikit memberikan gambaran terlebih dahulu apa yang melatar belakangi sehingga Pak Bupati bersama dengan jajarannya mengambil satu tindakan terobosan untuk mengaudit dana desa. Silakan Pak Epi. Baik, terima kasih Pak wartawan, Pak Peter Luinati. Sebenarnya audit dana desa ini adalah merupakan satu bentuk kebijakan dari Bapak Bupati Kupang dan Wakil Bupati Kupang dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN itu sebenarnya itu sudah termuat dalam visi misi dan program kerja daripada Bupati dan Wakil Bupati Kupang. Jadi kalau teman-teman atau dari publik kita semua tahu di dalam visi misi dan program kerja beliau itu, Bupati dan Wakil Bupati Kupang, itu jelas ada yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Di dasar itu sebagai pelaksanaan daripada visi misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati ini, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Bupati Kupang adalah melakukan audit pengelolaan dana desa. Jadi perlu Pak wartawan dan publik tahu bahwa memang tidak hanya dana desa yang akan diaudit, tetapi juga nanti setelah dana desa diaudit akan dilanjutkan dengan audit pengelolaan dana BOK di puskesmas-puskesmas di seluruh Kabupaten Kupang, dan juga pengelolaan dana BOS di setiap sekolah SD dan SMP di Kabupaten Kupang. Jadi sebenarnya seperti tadi, ini bukan soal panas-panas tayan, tidak. Kita pakai tanda petik. Jadi mungkin ada sebagian orang yang beranggapan bahwa Bupati Kupang dan Wakil Bupati Kupang ini hanya panas-panas tayang. Saya kira tidak karena memang untuk melakukan audit dana desa ini
kita tahu bersama bahwa jumlah desa di Kabupaten Kupang ini ada 160 desa. Tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk proses audit, ya. Mulai dari audit administrasi sampai pada uji petik di lapangan. Sampai uji petik lapangan. Uji petik lapangan. Jadi audit dana desa ini tidak hanya sebatas Administrasi. Pemeriksaan administratif, tidak, tetapi sampai pada uji petik di lapangan. Contoh, kalau ditemukan dalam dokumen pengelolaan dana desa itu ada penyertaan modal ke BUMDes misalnya. Oh, ada BUMDes desa A melakukan pengadaan 100 unit kursi misalnya, dengan 10 tenda. Ya. Nanti setelah administrasinya diperiksa, tim teknis akan turun ke desa yang bersangkutan untuk melihat secara langsung apakah benar fisik, ya, kursi dan tenda itu sesuai dengan apa yang tercatat dalam dokumen administrasi pengelolaan dana desa yang diperiksa sebelumnya. Ya, jadi nanti akan dicocokkan, betul tidak? Nah, kalau kursinya hanya 50, ya pasti sisanya itu menjadi temuan, masuk sebagai temuan. Nah, kalau tendanya yang tadi di dokumen administrasi itu hanya 5, minta maaf, tenda dalam dokumen administrasi pengelolaan dana desa itu ada 10, tapi kenyataan fisik di lapangan hanya 5, maka yang 5 yang kekurangan 5 ini akan menjadi temuan. Dan juga dokumen-dokumen yang tidak dipertanggungjawabkan atau tidak mampu diperlihatkan oleh pengelola dana desa, dalam hal ini bendahara, ya, sekretaris desa dan kepala desa, maka ini akan tetap menjadi temuan. Ya. Jadi memang ini bukan soal panas-panas tai ayam, ya. Tapi memang karena jumlah desa kita cukup banyak, sementara tenaga pemeriksa kita itu cukup terbatas, ya, maka saya ditugaskan oleh Bapak Bupati Kupang untuk mendampingi Inspektur Irda untuk mendampingi pemeriksaan dana desa, pengelolaan dana desa. Jadi beberapa kali saya juga ke PPKD bersama dengan Kepala Irda, melihat, ya, Inspektur Irda melihat secara langsung pemeriksaan di sana. Dan faktanya bahwa sementara ini pemeriksaan lagi berjalan, Pak Wartawan. Masih berjalan? Masih berjalan. Untuk sementara ini data yang saya peroleh dari dari Inspektur, ya, Inspektur Irda itu sementara ada lagi pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap 18 desa. Jadi jadi ini bertahap. Tahap pertamanya 18 desa dulu. Nanti setelah administrasi selesai, sementara ini ada tim pemeriksa fisik yang sudah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan dokumen administrasi pengelolaan yang telah diperiksa oleh tim pemeriksa. Jadi itu Pak Wartawan. Oke, berarti di tahap pertama ini sudah diberlakukan atau sudah diaudit 18 desa. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya Pak Epi, audit ini untuk berapa tahun Pak Epi? Baik, jadi sesuai dengan instruksi dari Bapak Bupati Kupang, ya, audit pengelolaan dana desa itu dilakukan untuk 3 tahun ke belakang, ya. Oke. 3 tahun mulai dari 2022, 2023 dan 2024. Oke. Jadi 3 tahun anggaran. 3 tahun anggaran. Ya, seperti itu. Baik. Untuk mendapatkan hasil yang otentik, hasil yang maksimal, deadline waktu, jadwal waktu, itu walaupun tadi sudah disampaikan bahwa punya keterbatasan tenaga, itu butuh berapa waktu sih, durasi waktu
ketika administrasi dan bukti fisik di lapangan. Silakan. Ya, jadi memang sesuai instruksi Bapak Bupati itu 2 bulan diberikan waktu kepada IRDA untuk melakukan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan administrasi sampai pada pemeriksaan fisik. Satu tahapan untuk 18 desa 2 bulan? Tidak, 2 bulan itu seluruh desa. Untuk seluruh desa, ya 160 desa di Kabupaten Kupang. Nah, sedangkan sementara ini sudah 2 minggu, 18 desa belum selesai. Apakah 2 bulan itu bisa selesai tidak? Ya, tentunya instruksi dari Bapak Bupati itu akan dimaksimalkan. Dimaksimalkan oleh Inspektorat Daerah dalam pemeriksaan. Namun misalnya, ya dalam perjalanan misalnya memang tenggat waktu 2 bulan yang diberikan oleh Bapak Bupati itu, ya tidak cukup, ya tidak cukup untuk melakukan seluruh pemeriksaan terhadap seluruh kepala desa, seluruh desa di Kabupaten Kupang. Maka ini tentu akan diperpanjang. Akan diperpanjang. Diperpanjang. Kebijakan untuk diperpanjang. Ya, pasti Bapak Bupati akan membuat kebijakan untuk diperpanjang. Baik, Pak Epi, selanjutnya, jika hasil audit dari 2022 sampai dengan 2024 ada temuan, langkah apa yang diambil? Ya, saya kira Bapak Bupati Kupang sudah pernah ya menyampaikan itu beberapa kali di mass media juga. Ya mungkin ini sebagai bentuk pengulangan saja, bahwa memang jika ada temuan, ya jika ada temuan, tentu IRDA sebagai lembaga auditor internal pemerintah Kabupaten Kupang, ya akan melaporkan hasil temuan itu kepada Wakil Bupati Kupang yang memiliki fungsi pengawasan. Jadi nanti sebagai pejabat yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan, ya setelah menerima hasil pemeriksaan IRDA itu, maka Wakil Bupati Kupang akan melaporkan kepada Bupati Kupang. Jadi itu dia punya tahapan, ya tahapan pemeriksaannya, mulai dari birokrasinya, ya tahapannya seperti itu. Jadi nanti setelah pemeriksaan selesai, semua laporan hasil pemeriksaan itu akan diserahkan oleh Inspektor Daerah kepada Wakil Bupati. Nanti Wakil Bupati tentu akan melaporkan hasil pemeriksaan itu kepada Bupati Kupang. Ya. Setelah ada di tangan Bupati, langkah apa yang nanti akan, kalau boleh tahu? Ya, jadi memang sebenarnya ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Bupati ya di beberapa media. Setelah hasil pemeriksaan diterima, tentu Bapak Bupati akan melakukan telaahan dan rekomendasi. Akan melakukan catatan atau rekomendasi. Memanggil Inspektorat Daerah, ya, untuk bagaimana memberikan waktu, ya, kepada para kepala desa yang temuan itu, ya, yang mendapatkan temuan, ya, untuk dalam rentang waktu 60 hari ya, harus mengembalikan kerugian negara, ya, harus mengembalikan kerugian negara. Jadi kalau misalkan dia 60 hari kerja itu dia tidak mengembalikan kerugian negara, maka nanti tentu ada kebijakan lanjutan yang nanti mungkin dilakukan sendiri oleh Bapak Bupati sebagai kepala daerah. Jadi tenggat waktu 60 hari itu sesuai regulasi itu akan diberikan kepada para kepala desa ini untuk mengembalikan temuan. Oh gitu ya, dia punya histori kronologisnya seperti itu. Ya. Itu tadi yang temuan Pak Epi. Ya. Nah kalau hasil audit tidak ditemukan apa-apa, apa yang akan dilakukan? Ya, saya kira seperti itu ya. Jadi kalau misalkan desa-desa yang misalnya dalam pemeriksaan, lalu tim pemeriksa tidak menemukan adanya kerugian negara, ya, saya kira bagus ya.
secara pengelolaan keuangan desa, ya, kepala desa tersebut tentu akan ya diapresiasi, ya, karena dia betul-betul melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam merealisasikan dana desa untuk kemaslahatan rakyat banyak di desanya. Saya kira kita apresiasi itu. Ya, kalau ada desa-desa yang benar-benar pada saat pemeriksaan dia betul-betul ya tidak mendapat temuan, itu luar biasa. Ya. Tapi Pak wartawan yakin tidak ada temuan nanti? Ya, kita kembalikan saja pada yang auditor itu. Siap. Karena ya ini namanya sebuah tanggung jawab besar, tanggung jawab yang tentu dipercayai oleh masyarakat untuk bagaimana mereka membangun desa-desa mereka. Jadi saya percaya bahwa pasti akan ada desa-desa yang ya tentu menjalankan roda pemerintahan, roda pelayanan mereka dengan baik. Epi, ada hembusan yang disampaikan bahwa ada P3 apa ya? Ada dugaan, ada informasi bahwa pemeriksaan desa ini sebagai balas dendam terhadap perhelatan politik. Tanggapan Pak Epi seperti apa? Oh gitu. Ya saya kira ini harus diluruskan ya. Ya, harus diluruskan ya. Bahwa memang langkah audit terhadap pengelolaan dana desa ini tidak ada urusannya dengan perhelatan politik pilkada. Baik. 2024 ya. Saya tegaskan di sini bahwa tidak ada itu. Ya. Bapak Bupati Kupang ini ya adalah sosok ya, tidak hanya Bapak Bupati, Wakil Bupati kita juga. Ini dua sosok muda, figur muda yang sangat nasionalis dan sangat menghargai yang namanya perbedaan. Beliau berkali-kali menegaskan bahwa ya politik itu sudah selesai. Sekarang bagaimana beliau dan Wakil Bupati Kupang termasuk kami ditugaskan untuk bagaimana melakukan rekonsiliasi. Langkah rekonsiliasi ini menurut beliau sangat penting. Karena untuk membangun daerah ini, tentu bukan hanya bupati dan wakil bupati sendiri, ya. Butuh kolaborasi, satu kolaborasi semua stakeholder, ya. Bukan saja para pimpinan OPD, ya, tetapi seluruh aparat pemerintahan mulai dari tingkat RT, ya, dusun, RT, RW, desa, kecamatan, dan kabupaten, dan semua lembaga-lembaga lain, ya, semua stakeholder termasuk masyarakat. Beliau mengajak mari kita bangun daerah ini menuju Kabupaten Kupang Mas. Oke, Pak Epi. Jadi tidak ada audit dana desa ini karena ada unsur balas dendam, tidak ada. Bapak Bupati kita itu cukup ya luar biasa ya. Pandangannya saya sendiri kagum ya dengan beliau. Bagaimana teman-teman lihat selama beliau masih masa kampanye tidak pernah menjelekkan calon manapun, dan setelah terpilih beliau berdiri dengan gagah dan menyampaikan ke publik, ya, politik sudah selesai. Saya dan Ibu Aurum dipilih oleh rakyat Kabupaten Kupang menjadi bupati dan wakil bupati Kupang. Ya. Bukan bupati dan wakil bupati untuk tim sukses, tidak, atau bupati dan wakil bupati untuk kelompok tertentu atau keluarga dan sebagainya, tidak. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kupang. Jadi isu-isu yang demikian itu tidak benar. Tidak benar. Saya tegaskan itu tidak benar. Tidak benar. Ini murni untuk melaksanakan visi misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kupang, ya, terkait dengan bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, Pak Epi, terakhir ya, dalam ngobrol pintar ini. Dari 18 desa, masih ada 142 siap. yang belum mendapatkan jadwal yang pasti untuk audit, tapi tetap mendapatkan bagian yang sama seperti 18. Pesan sendiri dari Pak Epi untuk mereka sebagai staf khusus. Ya, jadi memang
tahap pertama sudah ada 18 desa. Nanti setelah uji petik selesai di lapangan, kan 18 desa ini sudah pemeriksaan administrasi nih. Sekarang ada lagi uji petik di lapangan. Memang ada sedikit kendala karena kita keterbatasan tim teknis ya, yang turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Kalau pemeriksaan fisik ini tentu membutuhkan tim yang memiliki kemampuan di bidang teknik. Ya. Bagaimana orang-orang misalkan kita turunkan tim yang dia tidak paham tentang bangunan misalnya, ya, jalan, jembatan, bangunan gedung, itu harus membutuhkan tim yang memiliki pemahaman soal teknik. Nah, ini kita kemarin saya koordinasi dengan Bapak Kepala IRDA, Bapak Agus Funai. Memang kendalanya di situ, ya. Ada keterbatasan tim pemeriksa fisik di lapangan. Nah, tetapi sudah kita bangun koordinasi dan sudah ada bantuan ya dari beberapa OPD yang ada tenaga tekniknya, ini diperbantukan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Ya, jadi memang setelah 18 desa ini selesai uji petik lapangan, kita akan melanjutkan lagi dengan pemeriksaan 18 desa lagi, seperti itu. Setiap tahap nanti akan 18 desa, dibagi per 18 desa. Gitu. Jadi tahap demi ya, tahap begitu. Jadi bagi yang belum mendapatkan jadwal pemeriksaan, saya kira ya siapkan saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya sesuai dengan SPJ yang telah dibuat, yaitu surat pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Bapak Ibu Kepala Desa. Siapkan dokumen-dokumen itu, karena dokumen-dokumen itulah yang nanti akan diperiksa dan dicocokkan dengan kondisi fisik di lapangan. Ya, seperti itu, Pak Wartawan. Terakhir Pak Ipi, ada hembusan juga ya, kita sedikit kabar-kabar angin lah. Ini kabar angin terus ini Pak Wartawan. Aduh. Pak Ipi, ada hembusan yang mengatakan bahwa sudah ada beberapa desa yang melakukan pendekatan dan menyatakan bahwa mereka keliru dalam pengelolaan dana desa. Pak Ipi dapat tahu itu tidak, informasi itu? Sepanjang ini saya belum tahu ya. Belum tahu. Kalau ya. ada pihak-pihak tertentu atau ada oknum-oknum kepala desa yang mulai melakukan pendekatan kepada pihak inspektorat atau kepada Bapak Bupati atau Bupati. Sampai saat ini saya belum tahu informasi ya. Tetapi pun kalau ada ya, kalaupun ada, seharusnya tidak boleh. Ya, kita tahu bersama Bapak Bupati ini kan sosok yang sangat tegas ya. Setiap kebijakan beliau kalau dihalang-halangi, beliau pasti akan libas. Ya. Karena apa yang beliau laksanakan, beliau yakini bahwa tujuannya adalah baik, dan beliau selalu mengatakan bahwa semua kebijakan yang beliau lakukan ya tetap berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu sebenarnya. Itu dasar acuan. Dasar acuan dari semua kebijakan berbuat ya. Oke, Pak Ipi, terima kasih. Pemirsa, kita telah mendengar sedikit penyampaian yang cukup dalam yang disampaikan oleh staf khusus staf khusus Bupati Kupang, Bapak Sepri Klau, telah memberikan gambaran sehingga bisa diketahui oleh khalayak umum, dan komitmen dari pemerintah Kabupaten Kupang kita sudah dengar bersama bahwa regulasi yang dipakai patokannya adalah undang-undang, dan terobosan-terobosan ini tentu langkah awal untuk menjalankan roda pemerintahan yang baru yang akan datang. Karena itu sebagai masyarakat seharusnya kita mengapresiasi, dan tentu tidak terlepas ada kritik saran juga welcome ya Pak Ipi, sehingga roda pemerintahan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Ipi, mungkin mau closing statement terkait dengan ngobrol pintar di sore hari ini kepada pemirsa, penonton, pembaca, pendengar. Ya, closing statement ya. Ya.
bahwa memang tentu saya berharap masyarakat Kabupaten Kupang itu tidak boleh terprovokasi dengan isu-isu miring ya, tentang kebijakan-kebijakan daripada Bupati dan Wakil Bupati Kupang. Ya. Kita percayakan, ya, kita telah memilih beliau berdua untuk memimpin daerah ini. Karena itu mari kita percayakan beliau berdua untuk bekerja. Ya, tugas kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat Kabupaten Kupang, ya, sebagai stakeholder ya di Kabupaten Kupang, mari kita dukung kebijakan-kebijakan beliau berdua ya dalam membangun Kabupaten Kupang menuju Kabupaten Kupang Emas. Jadi kalau ada isu-isu yang tidak benar ya, jangan langsung ditelan, diverifikasi dulu ya. Bapak Bupati kan sudah menginstruksikan kepada beberapa pimpinan OPD terkait itu untuk membuka hotline lapor kakak bupati. Ya. Jadi kalau ada informasi-informasi miring di masyarakat atau ada hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan di desa, ya, di kecamatan, bisa dilaporkan melalui hotline yang telah dibuka. Ya. Namanya lapor kakak bupati. Oke, nanti kita akan ya tertera nomor di bawah ini sehingga bisa dilihat oleh para penonton, dan ketika mendapatkan hal-hal yang mungkin menurut mereka tidak sesuai, mereka bisa melaporkan itu. Siap. Ya, pemirsa, demikian ngobrol pintar saya bersama dengan Bapak Epi, staf khusus Bupati Kupang. Nantikan ngopi-ngopi selanjutnya. Ini adalah bagian pertama atau bagian awal untuk ngobrol pintar dari sekian banyak yang nantinya akan kita angkat sehingga kita bisa berbagi dan bisa dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kupang tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak Epi. Terima kasih. Tetap semangat dalam tugas jaga integritas, ya, jaga kewibawaan sehingga marwah yang diberikan itu menjadi satu pedoman, pelopor untuk terus melayani bersama dengan Bapak dan Ibu Wakil Bupati Kupang untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kupang. Tuhan memberkati Bapak, salam buat Ibu, anak-anak, dan keluarga dari saya, Peter Renat.